adik-adik semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap. Nah, kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kita punya mulut, kita punya semua organ tubuh yang lengkap yang Tuhan berikan. Nah, kita juga mau memakai semua yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan mulut kita mau bernyanyi, dan dengan kaki kita mau melompat memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Satu, itulah jumlah hidup dan mulutku. Kau karuniakan
Hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Inilah setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau yang memakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Aduh, firman ya, mau bawa firman apa ya? Malah siang-siang, panas, aus lagi, aduh. Kakak Vina, ada air nggak? Boleh minta nggak? Ada nih. Oh, oke, makasih. Sama-sama. Oh iya, air. Aku tahu mau cerita apa nih. Perempuan Samaria. Kita saksikan sama-sama ya ceritanya adik-adik. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan dari Yudea menuju Galilea. Nah, sampailah mereka di daerah yang bernama Samaria. Nah, pada zaman dahulu orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena orang Yahudi merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang Samaria. Nah, kira-kira boleh nggak adik-adik kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain? Tentunya tidak boleh ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memilih melewati Samaria karena Tuhan Yesus tidak membenci orang Samaria. Nah, sesampainya di Samaria, karena sudah berjalan lama, lelah dan capai, haus juga, lapar juga. Nah, mereka akhirnya tiba di daerah Sikar dan mereka menemukan sumur Yakub. Sumur zaman dahulu itu boleh langsung diminum. Tidak seperti sumur yang sekarang sudah terkontaminasi dan tidak bisa langsung diminum, harus dimasak terlebih dahulu. Nah, pada saat jam 12, Tuhan Yesus yang sedang duduk di pinggir sumur tiba-tiba didatangi oleh perempuan Samaria. Tuhan Yesus kemudian meminta air kepada perempuan Samaria itu. Kata Tuhan Yesus, "Berikanlah aku air minum." Namun perempuan Samaria itu menjawab, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, perempuan itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum dari air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, kemudian perempuan itu meminta air hidup itu kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang kembali ke sini untuk menimba air." Perempuan Samaria ini masih tidak tahu apakah itu air hidup. Dia mengira bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya air ajaib yang akan memberikan kelegaan ya, supaya perempuan ini tidak haus lagi dan dia nggak usah kembali ke sumur ini lagi untuk menimba air. Namun air yang Tuhan katakan air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya.
Kata Tuhan kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Namun kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, kemudian perempuan itu sadar bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi dan berkata, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Kemudian perempuan itu lari ke kota untuk memberitahukan kepada orang-orang di kota itu bahwa Mesias telah datang. Setelah perempuan itu menyampaikan kepada orang-orang di kota, mereka semua datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang makanan yang Tuhan Yesus makan ya. Itu adalah lakukan perintah Allah. Akhirnya orang-orang Samaria itu percaya kepada Tuhan yang menjadi juru selamat dunia. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini bisa dikasih ke kakak-kakak guru-guru sekolah minggunya untuk perbedaannya ya, ditunggu. Sekian firman Tuhan minggu ini. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 3 Oktober adalah Grace dari kelas Pratama. Selamat ya Grace. Nah, adik-adik, kita lihat yuk video dari Grace yang menghafalkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.